Selamat datang datang di di acara acara Bintaro. Bintaro, bincang santai korosi. Oke, Yeah. karena di sini virtual, Mas Richard, jadi nggak kedengeran tepuk tangannya. Oh gitu ya. Tapi aku saking bersemangatnya nih, aku langsung sampai bertepuk tangan. Oke, kita kita apa namanya, welcome dulu buat Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Selamat datang di acara Bincang Santai Korosi kita kali ini. Eh, Host kali ini ada saya, Dimas Wawas, dan Dan saya Richard Basari. untuk narasumbernya siapa, Mas Richard? Kita punya Pak Rian Ashari dan juga Dan juga Pak Pak Penas. Menas Wibowo. Oke, ini ada yang dari jauh ya, Mas Richard ya. Betul. Ini kalau biasanya saya interview ya, kalau online kayak gini, mereka bingung mau ngucapin selamat siang, pagi atau malam, karena kan yang dengar ini satu universe kan. Jadi ya, Iya. kadang-kadang bilang selamat apa aja deh. Jadi kita selamat datang aja lah buat semuanya. Ya betul, selamat datang se-universe. Oke, Kita juga didukung oleh teman-teman yang di belakang layar juga kita appreciate ke mereka juga yang membantu untuk menyukseskan acara kita pada siang hari ini. ya betul banget Mas Richard. Karena ini kerja bareng semua yang membantu menyelenggarakan dan juga untuk teman-teman yang berpartisipasi, kita ucapkan terima kasih banyak nih. Karena tiga kali event online, animo dari teman-teman cukup bagus, partisipannya selalu banyak. Ya, dan kita harapkan pada siang hari ini dan sebagaimana event-event sebelumnya akan banyak pertanyaan dan juga banyak hal yang kita pelajari dan yang penting juga sharing knowledge untuk menambah experience atau menambah pengetahuan kita di bidang korosi di oil and gas industry. Iya, topik kita apa ini untuk kali ini Mas Richard? Temanya? Top kita kali ini adalah corrosion management in oil and gas industry. Nah, Ya, ini bicara mengenai korosi ini ini kan kita profesional ya yang di sini pasti semuanya pada udah tahu bagaimana menghandle atau memanage korosi seperti apa, dan kita juga bisa baca banyak literatur. Tapi ada yang unik Pak Dimas, bahwa tidak atau setiap aset itu berbeda. Nah, sama seperti manusia kan, lahir tidak yang kembar pun tidak sama gitu. Nah, kita selalu punya sedikit tweaking dalam memanage korosi di fasilitas kita masing-masing. Nah, mungkin pada saat ini betul Mas Richard. kita membawa dua pembicara yang punya pengalaman yang sangat banyak dan sangat lama di dunia corrosion management, dan mungkin kita bisa lihat view mereka dan mungkin kita lihat akan ada kesamaan, tapi kita juga akan berpikir, loh, kok aku berbeda ya? Gitu. Dan mungkin juga ada yang berpikir, wah, ada hal yang baru nih aku belajar, ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Dimas. Betul, topiknya cukup menarik, bisa dibuat lesson learn buat kita semua, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mungkin bisa diimplementasikan di tempat kita masing-masing bekerja. Sebelum kita lanjut, kita coba bacakan dulu tata tertibnya. Oke. Ini saya bacakan nomor 1. Ya. Tata tertib bincang santai korosi. 1. Semua peserta diharapkan menggunakan mode mute baik audio dan videonya. Jadi mohon di mute video dan audio pada saat pembicara menyampaikan materi. Oke, dan yang nomor 2, jika Bapak atau Ibu ingin bertanya, silakan mengetik di chat box dan atau klik tombol raise hand.
Ya, jadi ada beberapa Microsoft Teams yang sudah diupdate, mungkin yang udah update ada tombol tangan itu nanti kita Ya, kelihatan yang akan bertanya siapa. betul. Kita dibantu oleh moderator pada siang hari ini yang akan memilih pertanyaan untuk dipersilahkan untuk akan dibacakan oleh kami dibantu oleh administrasi untuk mengadministrasi pertanyaan yang nanti akan dibaca oleh moderator. Ya. Lalu yang ketiga adalah tiap sesi tanya jawab. Untuk saat ini kita batasi 2 pertanyaan dari peserta dan akan langsung ditanggapi oleh pembicara. Namun nanti kalau seandainya durasi kita sudah habis, masih ada pertanyaan seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan pool pertanyaannya dan akan kita berikan ke narasumber untuk dijawab dan akan diberikan jawabannya melalui offline ya. Benar sekali. Oke, kira-kira itu tata tertib kita pada siang hari ini. Kami harapkan partisipasinya untuk meng-comply dengan semua tata tertib agar acara kita berlangsung dengan baik dan hikmat. Baik, dengan tidak menunda lagi, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu opening remarks oleh Pak Kukuh. Waktu kami persilahkan, Pak Kukuh. Terima kasih Mas Richard, terima kasih Mas Dimas, juga terima kasih untuk tim yang bekerja di belakang dari acara ini. Bincang Santai Korosi Bintaro. Saat ini kita dapat tema Corrosion Management in Oil and Gas Industry, yang kalau kita lihat dari pembicaranya Mas Rian Ashari dan Pak Menas, kelihatannya ini dari upstream ya, oil and gas industry upstream. Jadi kita akan berharap dapat bincang-bincangnya untuk upstream industry. Saya berharap semuanya berada di tempat yang aman, safe, dan sehat semua, harapan kita. Kemudian ada satu berita yang cukup menggembirakan bahwa nama NES Indonesia Jakarta Section balotnya sudah disetujui oleh NES Headquarter untuk menjadi NES Indonesia Section. Pada saat itu kita berpikir kalau NES Jakarta Section kok kelihatannya terlalu Jakarta minded gitu ya. Padahal Indonesia nggak cuma Jakarta. Jadi kami berpikir ya kita ubah menjadi Indonesia supaya bisa menaungi lingkupan Indonesia secara keseluruhan. Apalagi kita juga kebetulan sudah bergabung dengan SSPC. Ya, jadi seperti itu. Nanti dalam logo-logo berikutnya NES Indonesia Section akan muncul. Juga website kita sudah duluan sebetulnya dengan nama NES Indonesia Section website. Oke, saya pikir saya nggak mau memperpanjang pembukaan ini. Kalau bisa kita lanjutkan dengan safety moment. Ya, silakan Pak. Iya, ceritanya tentang refinery tapi ini. Silakan. The Torrance Refinery is a 750-acre facility located just outside of Los Angeles, California. At the time of the explosion, the refinery was owned by ExxonMobil. An important part of the refining process takes place in the facility's fluid catalytic cracker, or FCC unit. In the FCC unit, heavy hydrocarbons from crude oil are broken or cracked into smaller hydrocarbons, which can then be processed into gasoline and other fuel products.
The heavy hydrocarbons are first fed into a reactor, where they mix with the catalyst. The heavy liquid hydrocarbons are converted into lighter hydrocarbon vapors as they travel up the reactor. At the top of the reactor, the lighter hydrocarbon vapors are separated from the catalyst. The hydrocarbon vapors then flow to the main distillation column. The catalyst falls down the side of the reactor, where it moves through a slide valve to a piece of equipment called the regenerator. During the reaction, a layer of carbon called coke forms on the catalyst that must be removed. Inside the regenerator, air is added, and the coke on the catalyst is burned off. The catalyst is then fed back to the reactor through a slide valve, and the cycle is repeated. When the coke is burned off the catalyst, this creates products of combustion called flue gas. The flue gas flows out the regenerator and enters a system comprised of multiple pieces of equipment, which remove any remaining catalyst particles present. The regenerator and flue gas system comprise the air side of the FCC unit. The last piece of equipment in the flue gas system is called the electrostatic precipitator, or ESP. The ESP removes small catalyst particles using static electricity. While the ESP is energized, it creates sparks, which are sources of ignition. It is critical that the flammable hydrocarbons in the reactor do not flow into the air side of the FCC unit, as this could create an explosive atmosphere. To avoid this hazard, the two slide valves connecting the reactor and regenerator are used to maintain a catalyst barrier between the pieces of equipment. The sequence of events that eventually led to the explosion at the refinery began on Monday, February 16, 2015, when a piece of equipment in the air side of the FCC unit, called the expander, vibrated forcefully enough that the refinery's control system automatically transitioned the FCC unit to a standby mode known as Safe Park. During Safe Park mode, the flow of hydrocarbons into the reactor is turned off. The flow of air into the regenerator is also stopped. The two slide valves connecting the reactor and regenerator are closed to ensure a catalyst barrier is maintained. Steam is then forced into the reactor to prevent hydrocarbons in the main distillation column from flowing back inside. The ESP remains energized during Safe Park. One slide valve, however, had eroded over 6 years of operation, and even though it closed, it could not maintain a catalyst barrier in the reactor. Within 7 minutes of the unit going into Safe Park, all of the catalyst in the reactor fell through the slide valve into the regenerator. A direct pathway was created for hydrocarbons to flow between the reactor and the regenerator. But the pressure of the steam flowing into the reactor as part of Safe Park mode was high enough to prevent hydrocarbons in the main column from flowing back inside. With the unit in Safe Park mode, operators attempted to restart the expander several times, but were unable to do so. Refinery personnel met to identify a strategy to repair the expander and bring the FCC unit back online. Operations personnel predicted the expander could not restart because catalyst had likely accumulated inside. On Tuesday, February 17th, a meeting took place involving a group of refinery personnel. The group discussed a similar expander outage that occurred in 2012, for which the refinery had developed what is called a variance. A variance is a management-approved deviation from procedure. The group decided to use the 2012 variance, which allowed a departure from the typical requirements for isolating the expander. Part of that process involved installing a blind in one of the expander's outlet flanges. On the morning of Wednesday, February 18th, ExxonMobil Maintenance attempted to install that blind, but were unable to do so because steam was escaping through the open flange. Steam from the reactor had traveled through the leaking slide valve into the air side of the FCC unit. Using the variance as a guide, the flow of steam into the reactor was decreased in an attempt to reduce the amount escaping from the expander.
But the variants did not evaluate whether this flow rate was sufficient to prevent hydrocarbons from flowing into the reactor from the main distillation column. And unknown to the operators, light hydrocarbons from a separate unit had flowed through a leaking heat exchanger into the main column, increasing pressure inside. With the flow of steam reduced and less pressure in the reactor, nothing could prevent the hydrocarbons from flowing back from the main distillation column. The hydrocarbons flowed into the reactor, where they escaped through the leaking slide valve into the air side of the FCC unit. At 8:07 a.m., a maintenance supervisor working in the FCC unit received an alarm on his personal hydrogen sulfide monitor, warning him that hydrocarbons were leaking nearby. By 8:40 a.m., multiple workers around the expander received the same alarm, and the FCC was evacuated. In an attempt to mitigate the problem, a supervisor ordered the flow of steam to the reactor to be increased, but it was too late. A flammable hydrocarbon mixture was flowing through the air side of the FCC unit and moving toward the ESP with its multiple ignition sources. There, the flammable hydrocarbon mixture violently exploded. Oke, tadi sudah kita saksikan safety moment sebelum memulai acara kita. Lalu berikutnya saya akan membacakan profil dari narasumber atau speaker kita hari ini. Pertama ada Pak Rian Ashari. Pak Rian Ashari ini adalah Lead Corrosion Engineer dengan sertifikasi internasional dari NACE untuk Senior Internal Corrosion Technologies, Cathodic Protection Technician, dan Coating Inspector Program. Beliau lulus dari Teknik Metalurgi Universitas Indonesia dan memiliki pengalaman 17 tahun mencakup penilaian risiko korosi, penanggulangan, pemantauan, perbaikan, perawatan terkait korosi internal, proteksi katodik, dan coating untuk fasilitas produksi migas di hulu, di darat, dan juga di lepas pantai atau offshore. Saat ini Pak Rian Ashari bekerja di salah satu anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Hulu Mahakam, dan bertanggung jawab terhadap program-program penanggulangan korosi dan menyediakan perbaikan untuk kasus-kasus korosi. Berikut profil singkat dari Pak Rian Ashari. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih atas introduksinya, Dimas. Oke, terima kasih Mas Rian. Kita akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua, yaitu Pak Menas Wibowo. Beliau memiliki educational background Master of Science dari Material Science and Engineering TU Delft di Belanda, dan beliau juga memiliki sertifikat IWE International Welding Engineer. Untuk career experience sampai dari tahun 2015 sampai saat ini beliau bekerja di NAM Shell, lalu dari tahun 2013 sampai 2015 di Wood Group di Perth, Australia, dan pada tahun 2011 sampai 2013 di HMC Hirima Marine Contractors. Saya harap saya mengejanya dengan benar. Lalu Intaksi Engineering Consultant dari tahun 2007 sampai 2011 dan Research di Automotive Steels dari tahun 2003 sampai 2007. Ya, itu mungkin ada yang saya miss, Pak Menas bisa tambahkan. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya sempat keluar dari meeting ternyata.
Rasanya enggak sih. Terima kasih Oke, Pak Richard. sama-sama. Selamat datang Pak Menas. Iya, selamat datang Pak Rian dan Pak Menas. Oke, kita lanjutkan aja ya Mas Richard acaranya. Betul, silakan. Oke, jadi saya akan memulai saja diskusi kita pada siang hari ini. Jadi ini bersifat interaktif antara saya dengan Pak Menas dan sesuai dengan diskusi antara atau tata tertib yang kita bacakan. Kalau Anda mempunyai pertanyaan bisa diposting di chat box. Nah, sebagai profesional di corrosion industri di oil and gas, sebenarnya kita sering setiap hari berdeal dengan korosi. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ke Pak Menas nih, sebenarnya apa definisi dari corrosion management di oil and gas industry dan mengapa corrosion management system di oil and gas industry atau di upstream itu sangat penting? Silakan Pak Menas. Iya, terima kasih. Ini saya ngecek dulu suara saya bisa didengar jelas. Bisa. Bisa Pak Menas. Oke, ya. Ya kalau definisi dari corrosion management menurut formalnya gitu ya, itu biasanya yang diambil dari HSE UK dokumen. Itu tertulis di sini di slide. Dan jadi corrosion management itu adalah bagian dari manajemen sistem yang membahas dan yang mengerjakan, mengurusi development, implementasi, review, dan maintenance dari corrosion policy. Saya garis bawahi di sana atau saya tebalkan itu bagian dari overall management karena menurut saya itu bagian yang penting juga ya. Jadi kalau kita ini high levelnya itu harus di endorse sama manajemen juga. Jadi bahwa manajemen itu mendukung bahwa corrosion itu bagian penting. Corrosion and integrity adalah bagian penting dari fasilitas gitu, dari produksi. Nah, kalau corrosion policy itu apa? Ya corrosion policy itu biasanya adalah high level dokumen yang menjelaskan untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan tersebut atau fasilitas tersebut, dan di corrosion policy itu adalah dituliskan bagaimana filosofi dasar untuk mengidentifikasikan dari korosi, bahaya korosinya, potensialnya apa, dan bagaimana untuk setup dari corrosion management system itu sendiri. Jadi lebih di policy itu ditentukan ininya. Dan kalau pertanyaan kenapa, ya saya rasa ini ada 3 hal di situ yang paling penting. Yang pertama ya HSE, jadi health, safety, environment, untuk keep the medium inside the piping, untuk memberi keselamatan buat orang-orang yang bekerja dan juga lingkungan yang ada sekelilingnya, dan juga make sure bahwa integritas dari aset itu terjaga. Dan kalau itu juga ada, biasanya produksinya itu lebih stabil, bisa lebih lancar, jadi tidak terlalu banyak deferment. Jadi produksinya juga saving cost-nya juga ya buat deferment, untuk unplanned maintenance segala itu juga bisa berkurang. Dan selain itu kadang-kadang juga untuk ada peraturan-peraturan yang mengharuskan adanya sistem, manajemen sistem untuk bisa menunjukkan, membuktikan bahwa fasilitas itu adalah aman, bahwa orang-orang yang mengoperasikan fasilitas tertentu itu in control untuk fasilitas mereka. Kira-kira demikian. Ya, wah ini mulai menarik ini. Nah, saya lihat Pak Menas menggarisbawahi overall management system. Biasanya kalau manajemen kan belum tentu tuh dari corrosion background. Sedangkan Pak Menas bilang kita harus tuh dapat blessing dari mereka kalau manajemen corrosion kita mau jalan. Nah, itu bagaimana kita sebagai corrosion management bisa mendapatkan blessing mereka, padahal tidak selamanya mereka mengetahui tentang korosi dan
mungkin saja kalau fasilitasnya baru mereka biasa bilang bahwa threat corrosion itu masih sangat minim. Iya, bagus pertanyaannya. Menurut saya ini harus diangkat lebih dari cuma per fasilitas ya. Jadi memang harus company-wide filosofi. Jadi bahwa dari tingkat company secara umum, secara luas itu bahwa mereka juga harus mendukung. Mereka harus mengakui, acknowledge dan memberi tempat bahwa oh ya integrity corrosion itu penting. Kita nggak mau ada kejadian seperti mungkin gara-gara proses atau mungkin gara-gara kita tidak mau sampai masuk ke TV atau berita atau gara-gara sesuatu yang harusnya kita bisa tangani, yang harusnya kita bisa tahu lebih awal. Jadi mungkin kalau misalnya company-nya belum sampai ke situ ya emang perjalanannya mungkin agak jauh, tapi ya mungkin bisa dengan lessons learned dari perusahaan-perusahaan lain, dengan failure yang pernah terjadi di industri serupa yang ada corrosion related misalnya, bahwa dan berusaha menjelaskan bahwa dalam secara intinya emang beroperasi di oil and gas ya emang ada risiko korosi itu udah intrinsik dengan jalannya operasi yang ada sebelum jadi akhirnya mungkin tidak misalnya jadi dry gas itu udah nggak korosif lagi, tapi dari proses saat dari crude dari wet gas sampai ke dry gas itu ya pasti ada proses-proses korosi yang terjadi. Mungkin Pak Rian bisa nambah. Iya, terima kasih Pak Menas. Jadi kalau ngelihat dari slide-nya Pak Menas tadi, corrosion management masuk ke integrity management itu bagian dari HSE, sehingga kalau udah bagian dari HSE berarti pentingnya sama dengan di HSE ya Pak Menas ya? Iya, betul. Jadi biasanya tiap company pasti punya HSE principle, dan HSE principle itu biasanya kan ya tentang people, tentang environment, tentang safety, dan kita bisa dan emang nyambungnya ke situ gitu ya. Jadi kadang-kadang orang atau manajemen itu kadang kurang ngehnya mereka melihatnya sebagai dua hal yang berbeda gitu. Padahal corrosion management itu ya juga nyambung ke HSE itu gitu. Adalah bagian dari HSE itu. Dan mungkin itu yang harus lebih di eksplisitkan. Jadi mereka tahu bahwa oh ya oke, corrosion management ini penting karena itu adalah bagian dari HSE prinsipal yang besar. Iya, baik. Terima kasih Pak Menas. Oke, Pak Rian Asahari, bagaimana nih tanggapannya Pak Rian? Kalau menurut Pak Rian, apa sih definisi corrosion management dan kenapa corrosion management itu dianggap penting? Ya, terima kasih Pak Dimas. Suara saya kedengeran ya? Terdengar ya? Jelas. Oke. Jadi pertama kalau kita bicara korosi itu prosesnya kita sudah hafal, tapi bahwa yang ingin saya highlight itu korosi itu efek negatifnya adalah terhadap people, aset dan environment yang mana juga tadi disinggung Mas Menas. Sementara manajemen itu sendiri adalah terutama bagaimana strategi di develop dalam suatu organisasi dengan memakai resources yang tersedia, entah itu finansial, teknologikal, atau human resource, dengan mission dan objektif yang sudah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi corrosion management ini saya terjemahkan sebagai upaya kontrol dari korosi dengan secara strategik memanfaatkan resources yang tersedia dengan misi utama melindungi manusia, aset, dan environment. Jadi walaupun kita dipisahkan oleh ukuran, oleh letak aset dan lain-lain, tapi kita sesama corrosion people itu kita disatukan oleh satu mission yang sama. Nah, strategic utilization-nya ini yang saya maksud adalah bahwa kita pasti resource itu selalu terbatas, apakah dari ketersediaan anggaran, ketersediaan teknologi
yang bisa diakses, kemudian ketersediaan skill atau kompetensi dari manusia. Nah, itu yang kita identify dan kita rumuskan dalam suatu strategi untuk mencapai tujuan atau mission kita tadi. Misalnya terkait people, kita perlukan kompetensi development, terkait anggaran yang sudah ditetapkan, kita tentukan metode-metode kontrol yang efisien dan efektif. Kemudian terkait resource teknologi yang tersedia untuk contohnya misalnya monitoring, ya kita pilih yang sesuai dengan kondisi kita. Kira-kira secara umum itu ya. Tentunya nanti mungkin kita bisa gali lebih detail aspek-aspek dari corrosion management yang saya singgung tadi. Kira-kira itu dari saya, Mas Dimas. Tadi Mas Rian meng-highlight mengenai ada training, kompetensi, dan juga ada budget dan lain-lain. Itu bisa berkaitan dengan bagaimana sih supportnya manajemen di tempatnya Mas Rian terhadap implementasi corrosion management program yang ada gitu. Maksudnya apa, peran, maaf diulangi, peran dari? Bagaimana perannya manajemen terhadap implementasi corrosion management di tempatnya Mas Rian? Oke. Nah, jadi tentunya peran manajemen yang kita harapkan itu kan membantu memberikan resource yang memadai untuk kita bisa men-setup corrosion management system. Nah, tapi tentunya kita harus mendeliver dulu nih, kira-kira apa ya dengan corrosion management ini, apa yang ingin kita capai. Artinya kita harus jelas dengan manajemen sistem ini apa expected result-nya. Nah, saya siapkan misalnya satu studi kasus misalnya di halaman 5, Dimas bisa ya, kita ke slide nomor 5 ya. Nah, ini saya berikan sebagai gambaran ya. Jadi slide 5 bisa ya, Dim? Yes. Nah, jadi kalau kita yang berkecimpung di filosofi maintenance, kita tahu bahwa maintenance itu kutub-kutub ekstrimnya adalah preventive maintenance atau reactive maintenance. Nah, preventive maintenance itu tinggi di biaya prevention-nya, tapi rendah di cost of repair-nya. Di sisi ekstrim yang satu, reactive maintenance itu adalah yang tinggi di cost of repair-nya, tapi rendah di cost of prevention-nya. Nah, sebetulnya ada titik tengah yang mana sifatnya optimum, tapi ini tergantung asetnya juga ya. Kalau asetnya sifatnya consequence of failure-nya tinggi, kita mungkin cenderung akan preventif berapapun cost-nya. Di sisi lain, kalau consequence of failure-nya rendah, kita akan cenderung rendah biaya prevention-nya. Karena repair-nya pun mungkin cost-nya tidak terlalu tinggi. Nah, sebetulnya ada yang di tengah-tengah titik optimum, yaitu repair cost dan prevention cost itu memberikan total cost yang paling rendah atau optimum. Nah, ini yang di tengah-tengah. Kalau meminjam filosofinya Vettivera yang sedang-sedang saja gitu ya kira-kira ya. Nah, saya ambil contoh, ini ada kasus saya di lapangan tua kami itu dengan CO2 corrosion. Nah, lapangan ini umumnya pipanya tuh aerial ya, maksudnya di atas tanah atau di atas air. Water cut-nya tinggi sekitar 90%, sedemikian sehingga biaya repair per pipanya itu rendah atau karena tadi ya aerial. Tapi kalau kita mau inhibit karena CO2 corrosion, biaya inhibition-nya tinggi. Nah, bisa diklik sekali ya, Dim. Jadi di tahun 2015, kita punya biaya total itu sekitar 565 kilo USD satu tahun. Nah, itu adalah hasil dari biaya repair sebesar 354 kilo USD dan biaya inhibition 211. Jadi kita inhibition-nya selektif memang di field ini karena water cut tadi yang tinggi ya.
bisa-bisa kita habis buat anggaran inhibition kalau semuanya kita inhibit. Nah, tapi kita melihat bahwa masih ada peluang di sini untuk kita turunkan lagi biaya repair-nya, karena cukup tinggi biaya repair-nya ya dibanding biaya prevention-nya. Jadi kita coba kita select kita pilih beberapa pipa yang kita bisa inhibit tanpa perlu additional cost tinggi, tapi kita yakin bisa mengurangi biaya repair. Itu kita lakukan kita mulai di 2016 dan hasilnya kita lihat di 2018. Bisa tolong diklik lagi Edin. Nah, ini biaya totalnya turun. Jadi ada peningkatan biaya prevention di situ, inhibitornya itu di 264. Tapi kita berhasil menurunkan biaya repair. Akibatnya kita dapat biaya total yang lebih rendah. Nah, ini yang tadi saya maksud pada saat kita ingin berbicara ke manajemen, karena tadi pertanyaannya mengenai peran manajemen ya, kita minta support dari manajemen untuk menyediakan resource yang tersedia. Tapi kita juga harus clear bahwa pada saat kita minta support, ini yang kita expect, bahwa kita bisa memberikan suatu profit improvement dari sisi corrosion management system. Dengan demikian manajemen akan lebih reseptif terhadap ide yang kita tawarkan. Nah, itu dari sisi peran manajemen. Kemudian tentunya kita juga perlu suatu effective communication atau effective approach untuk meyakinkan manajemen bahwa ya yang kita lakukan ini bukan sekedar minta tambahan biaya ya, tapi in the long term kita bisa memperbaiki profit perusahaan. Saya ambil contoh, pasti pandangan umum manajemen itu, wah ini corrosion minta tambahan apalagi nih uang nih buat kalau nggak perbaikan penambahan inhibitor, perbaikan cathodic protection, painting maintenance, dan lain-lain. Tapi kita tawarkan perspektif yang berbeda, bahwa program yang kita ingin tawarkan ini adalah untuk profit improvement. Nah, profit improvement ini adalah hasil dari misalnya failure cost yang turun, entah itu repair, downtime, atau resiko yang turun. Nah, ini kita mulai dengan, tren saat ini bagaimana? Apakah failure cost-nya meningkat atau turun? Sehingga pada saat kita bicara ke manajemen, kita memberikan suatu cost comparison. Apakah ya sudah kita biarkan aja saat ini seperti apa, atau kita sesuatu. Nah, peran manajemen vital, tapi saya melihat bahwa yang tidak kalah vital adalah bagaimana kita meng-approach manajemen untuk mendapatkan resource yang kita butuhkan. Itu dari saya mungkin sudut pandangnya. Iya. Saya kembali. Jadi life cycle cost untuk mencari cost yang optimum sangat penting, menjadi bagian dari corrosion management supaya bisa meyakinkan ke manajemen juga bahwa dengan corrosion management yang baik, yang optimum, ya kita sebenarnya bisa mendapatkan profit yang bagus juga gitu ya. Iya, benar. Betul. Nah, ini mungkin sedikit pertanyaan ke Pak Menas nih. Kan biasanya kita corrosion itu duduk di Departemen Engineering, dan saya itu sebagai bekerja hampir 9 tahun di operator yang memanage plan, saya selalu beranggapan bahwa corrosion itu seperti manusia tuh, kita ibaratkan otak ya, atau thinking. Jadi dia mengenvis melalui RBA, dia berpikir bagaimana hal apa yang harus kita lakukan dengan plan kita agar tetap healthy, statusnya tetap hijau, dan production bisa berjalan dan tidak ada LOPC. Tapi di satu sisi kita punya departemen lain yang kita bilang departemen maintenance. Nah, kalau di dalam tubuh itu saya ibaratkan dia tangan. Jadi kalau pikiran atau otak kita bilang kita ambil gelas, tapi kalau tangannya nggak mau ambil gelas, ya berarti ya gelas itu tidak terambil. Nah, jadi maintenance itu membantu kita ya sebagai tangan. Jadi kita bisa bilang kalau di program maintenance sekarang kan mereka banyak menggunakan SAP, lalu di risk based inspection, ya. Lalu risk based inspection kita bilang itu tool yang digunakan untuk melakukan risk assessment. Nah, mungkin Pak Menas bisa menjelaskan
bagaimana sih corrosion management di plan dan mungkin bagaimana maintenance mensupport implementasi dari corrosion management di plan Pak Menas atau secara umum. Kang Richard, mohon maaf Pak Menas tidak bisa mendengar. Beliau left dulu conversation, kemudian kembali lagi. Bisa tunggu sebentar ya. Oh, oke. Terima kasih. Oke, menyambung slide-nya Mas Rian tadi, berarti yang di diagram tadi itu termasuk salah satu contoh implementasi corrosion management ya Mas, di tempatnya Mas Rian ya? Iya, betul. Ada lagi nggak Mas contoh-contoh implementasi corrosion management apa yang bisa di-sharing ke kami supaya bisa jadi lesson learn buat kita? Contoh implementasi, oke mungkin bisa ke slide 3 dan 4 ya Dim, mungkin dari slide 3 ya. Jadi kita ini kan tadi yang saya bilang bahwa manajemen itu pasti strategik ya. Artinya kenapa strategik? Karena resource kita terbatas. Nah, untuk corrosion control sendiri kita punya 3 basic solution. Apakah kita menggunakan corrosion resistant material atau menggunakan non resistant material tapi kita tambah proteksi, bisa dengan inhibitor, dengan cathodic protection atau painting atau lainnya, atau ya biarin aja deh pilihan terakhir no protection tapi sekedar ya inspect dan replace pada saat dia sudah harus di replace. Nah, ke slide diklik. Nah, bagaimana kita memilih itu nanti akan ditentukan oleh karakter si aset itu sendiri. Apakah service life-nya tinggi, apakah corrosion rate-nya tinggi, apakah consequence of failure-nya tinggi, yang mana nanti dengan demikian jika semuanya tinggi kita cenderung akan ke corrosion resistant material dengan konsekuensi capex-nya juga tinggi. Nah, di sisi lain, di ekstrim yang lain untuk yang service life-nya rendah, corrosion rate-nya rendah dan seterusnya, kita cenderung akan ke ekstrim yang kanan, yaitu no protection, just inspect and replace. Makanya kalau kita perhatikan tentunya sumur-sumur migas dengan karakteristik high corrosion rate, long service life, umumnya kita misalnya katakanlah memakai CRA misalnya contoh 13% chrome. Tapi nanti di ekstrim yang satu lagi pada saat kita jalan-jalan ke oily water treatment unit yang mana banyak water piping yang ya kalau bocor juga keluar air misalnya kasar-kasarnya gitu ya. Kita akan banyak pakai common material di situ, carbon steel, ya sudah just inspect and replace. Nah, di tengah-tengahnya itu yang aplikasi yang saya bilang mungkin paling luas juga, yang service life-nya moderate, corrosion rate-nya moderate, consequence of failure-nya juga ya moderate ke high lah. Nah, ini yang mungkin mulai dari wellhead piping sampai ke proses plant. Ini yang paling banyak kita temui, pemakaian carbon steel ditambah misalnya corrosion inhibitor, atau misalnya kalau export pipeline ada cathodic protection. Nah, ini dari 3 basic solution. Nah, kemudian implementasi lebih lanjut, boleh slide lebih lanjut nih. Nah, implementasi lebih lanjut adalah kita ambil misalnya kita menetapkan beberapa barrier. Saya ambil contoh kanan ini ada gambar bom waktu ya, maksudnya itu ada hazard di situ. Apakah itu SSC, CO2 atau H2S corrosion, bacterial corrosion, atau marine atau soil corrosion. Nah, kita menerapkan beberapa barrier di sini sehingga kita menghindari terjadinya yang di sebelah kanan insiden atau berupa leak atau berupa rupture. Nah, barrier-barrier ini tadi misalnya pemilihan material atau apakah kita tambahkan proteksi, corrosion allowance dan lain-lain. Kemudian ada barrier, kita monitor bagaimana efisiensi dari protection ini. Misalnya kita verifikasi chemical injection-nya 1-4 mingguan, kemudian kita monitor corrosivity-nya dengan kupon, misalnya 6 bulanan tergantung resiko korosinya. Kita lakukan rutin coating survei dan cathodic close interval potential survei dan seterusnya. Nah, kemudian ada barrier inspection-nya, kita lakukan rutin reading thickness berapa tahun sekali, juga inspection pigging untuk pipa berapa tahun sekali tergantung RBI, dan pada saat ada finding kita lakukan repair. Jadi penerapan beberapa barrier ini menghindari terjadinya insiden. Kenapa harus beberapa barrier?
pada umumnya kalau kita hanya terapkan satu barrier saja, tapi misalnya paling wah gitu ya barriernya, udahlah nggak usah lah pikirin barrier yang lain, kita pokoknya satu barrier, tapi ini barrier nih paling oke lah, misalnya chemical injection gitu. Udahlah kita 100% yakin chemical injection, nggak perlu barrier yang lain, inspeksi dan repair. Nah, kalau kita memastikan satu barrier itu sempurna, biasanya biayanya akan sangat tinggi karena sifatnya eksponensial. Saya contohkan, misalnya kita inginkan 100% availability dari chemical injection, dibanding kalau kita accept, ya sudahlah 95% menurut saya sudah oke, tapi 95% ini ditambah regular inspection dan repair as necessary. Nah, itu kalau kita compare 100% injection availability di compare biayanya dengan 95% availability tapi ditambah regular inspection dan regular repair, itu cost-nya umumnya lebih rendah yang kedua. Nah, jadi kita sebetulnya kenapa menerapkan beberapa barrier, karena akan sangat mahal kalau tiap-tiap barrier itu kita sempurnakan tanpa ada barrier yang lain, itu satu. Kedua, biayanya juga akan lebih optimum jika kita menerapkan beberapa barrier tapi mungkin tidak 100% perfect lah. Kita masih menerima ada toleransi di situ, kira-kira seperti itu strateginya. Nah, boleh diklik sekali lagi. Tapi memang ada beberapa ada limitasi dalam tiap-tiap barrier. Saya hanya contohkan beberapa di sini, tidak semuanya. Contoh, misalnya corrosion inhibitor itu mungkin tidak dapat bekerja dalam kondisi high temperatur di atas 110 derajat Celcius dan pada velocity fluida yang tinggi. Kemudian dari sisi barrier inspection pun, UT inspection itu biasanya akan susah untuk menemukan localized corrosion. Nah, keterbatasan barrier ini juga sebetulnya yang mendorong kita untuk menerapkan beberapa barrier yang saling melengkapi instead of satu barrier yang perfect 100%. Kira-kira seperti itu untuk implementasi di perusahaan kami. Tapi mungkin ada berbeda sedikit atau berbeda banyak di perusahaan lain, tapi ya mungkin maksud tujuannya mungkin kurang lebih sama. Kira-kira gitu, Dimas. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Mas Rian. Memang beberapa company juga menerapkan Swiss cheese model ini ya untuk sebagai barrier protection terhadap final incident. Jadi untuk mencegah proses safety event ataupun insiden, kita refer ke Swiss cheese model ini, di mana ada design, material selection, corrosion mitigation, inspection, dan juga terakhirnya ada di repair. Oke. Baik, ini giliran saya ya. Pak Menas bisa dengar ya? Halo Pak Menas? Juga bisa dengar ya? Ya. Oke. Bisa dengar juga saya. Bisa. Oke, bisa. Ya. Oke, Pak Menas, mungkin ini ke Pak Menas. Pak Menas, kita tahu bahwa di satu plan kita mempunyai berbagai macam size ya. Tapi ada plan yang besar, ada plan yang kecil. Tapi biasanya rata-rata mungkin kita suara Anda agak putus. Ya, gimana kalau sekarang, Pak? Ya. Oke. Kita punya banyak pipa dan kita punya banyak vessel. Tentunya kita tidak bisa melakukan inspeksi atau kita tidak bisa melakukan manajemen ke semua sistem. Oleh karena itu saya yakin ada step-step bagaimana kita memanage corrosion yang efektif. Kalau ibarat kita harus berkolaborasi dengan departemen maintenance, saya selalu beranggapan bahwa korosi atau risk-based assessment yang kita pakai itu sebagai thinkernya atau otaknya, sedangkan kita butuh maintenance karena mereka itu sebagai tangannya yang membantu kita. Karena pada kebanyakan operator atau perusahaan biasanya corrosion atau integrity department itu duduk di engineering department, tetapi yang punya resource untuk bisa melakukan perbaikan itu biasanya di maintenance. Nah, kira-kira bagaimana step-step untuk manage corrosion itu sendiri Pak, di tempat atau di perusahaan yang efektif? Silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, kalau ini slide yang pas gitu ya buat menjawabnya. Emang untuk digambar di sebelah kanan itu kurang lebih itu yang saya capture dari HSE UK tadi, yang saya bilang ini biasanya yang kita pakai sebagai referensi utama, selain ada juga yang Energy Institute dan ada EFC.
Tapi ini kira-kira step-stepnya, yang jadi ada prinsipalnya, policy yang jelas, dan seperti yang Pak Mas Rian sampaikan, dari policy sebenarnya ya policy, strategi, dan manual gitu ya. Setelah itu di kotak yang saya dibirukan, jadi ada planning, procedure, implementation, measure system performance, sama review system. Itu kurang lebih 3 aktivitas itu yang akan terjadi biasanya di operational phase gitu. Jadi memang yang competence, resource itu juga penting. Semuanya itu diatur dalam policy dokumen dan strategi. Kalau misalnya ke sebelah kiri itu kurang lebih yang ada step-stepnya, Pak Sina, bisa jadi step ya, ada teksnya, mungkin agak di hide zoom ya. Yang menurut saya yang paling penting atau step langkah pertamanya adalah memang untuk saat menyusun corrosion management system itu dan mengikuti policy strategi yang ada, yang pertama ya harus tahu sistemnya itu gimana. Jadi sistem scope-nya apa aja yang masuk, apa aja yang, mana yang masuk, mana yang nggak masuk, interaksi dengan sistem-sistem lain, jadi misalnya yaitu risk-based inspection, the maintenance-nya, the proyeknya itu gimana. Karena semuanya sebenarnya harus saling berkaitan gitu ya. Jadi kenapa proyek saya sebutkan juga, maksudnya mungkin ada proyek, ada brownfield proyek, ada greenfield proyek yang apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya ya yang tim yang lain juga harus tahu. Kalau enggak tiba-tiba mereka memilih sesuatu material atau mereka mengganti sesuatu hal yang kita nggak tahu gitu, yang dari corrosion management custodiannya nggak tahu. Itu nggak bisa juga, itu malah nanti bisa bikin masalah gitu ya. Nah, setelah itu untuk dalam eksekusi dari corrosion management ini sendiri, setelah mengerti sistemnya, dalam arti sistem overall-nya, biasanya yang kami pakai, kami ada DEP, Design Engineering Practice, dan juga ada manual-nya. Itu kami membagi sistem dengan corrosion loop. Nah, apa itu corrosion loop? Itu biasanya corrosion loop didefinisikan sebagai sistem stream di mana korosivitasnya kurang lebih sama dan materialnya kurang lebih sama. Kenapa kurang lebih? Karena kadang-kadang di satu jadi misalnya dari wellhead ya, untuk upstream dari wellhead sampai the first separator itu biasanya loop yang pertama. Nah, di situ mungkin ada valve, ada pipa, ada internal dari valve yang mungkin ada material lain daripada pipanya. Jadi itu yang saya sebut dengan kurang lebih. Setelah itu, setelah mendefinisikan macam-macam loop, itu di tiap loop harus dilihat apa threats yang kredibel itu apa, baik internal corrosion-nya, external corrosion-nya, dan juga harus diperhatikan normal operasinya gimana, dan kurang lebih kalau ada bisa diantisipasi untuk upset, ada diantisipasi kalau intermittent producing wells atau ada idle conditions, itu yang ada maintenance yang perlu yang juga harus dipertimbangkan. Jadi mungkin ada threats yang kalau lagi normal operasi nggak ada, tapi kalau lagi upset atau idle itu baru muncul gitu. Nah, setelah itu dari tiap threats yang kredibel itu harus dipikirkan corrosion barrier. Seperti yang tadi Pak Mas Rian sampaikan. Mungkin satu note di sini bahwa corrosion barrier yang saya sebutkan di sini mungkin tidak persis sama. Jadi definisinya nanti ada di slide berikutnya, ada contoh-contoh yang kami anggap sebagai corrosion barrier. Ini bukan dari konsep Swiss cheese-nya gitu ya, bukan barrier dari Swiss cheese konsep. Tapi ini lebih ke arah corrosion inhibitor itu barrier, coating itu barrier, cathodic protection itu barrier, integrity operating window itu barrier gitu ya. Setelah itu perlu ada ditentukan juga barrier ini harus bisa diukur, jadi bisa ada health check itu gimana monitoring dimonitor. Ya, ini sebagai contohnya ya konsep dari threats dan barrier-nya yang ya saya sampaikan. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4 di hijau itu adalah barrier-barrier yang kita identifikasikan dan kita pasang atau yang tersedia untuk mengkontrol
corrosion threats-nya. Dan threats-nya kita juga identifikasi eksternalnya apa, internalnya apa. Biasanya kita dari masing-masing barrier ini, allowance, inhibitor, integrity operating window, sama coating, itu masing-masing juga harus ada KPI-nya, ya, key performance indicator. Jadi kita bisa lihat, bisa ukur seberapa baik sih, seberapa sehatnya sih barrier saya ini, corrosion allowance-nya, inhibitornya berapa. Dan ini frekuensi pengukurannya itu juga berbeda-beda. Ada yang diukur mungkin 3 bulan sekali, ada yang diukur setahun sekali, ada yang harus online, misalnya EOW gitu ya, untuk misalnya EOW kita taruh buat temperature setting, buat stress corrosion cracking, ya kita maunya mungkin ya temperaturnya jangan melebihi temperatur tertentu gitu, dan ada alarm setting segala. Mungkin kalau kembali lagi ke slide yang tadi Pak Sina, yang tentang yang ada how do we manage corrosion, ya. Jadi setelah barriernya ditentukan, ada KPI-nya. Jadi ini pentingnya di KPI juga adalah mengetahui korelasi dari corrosion management itu, interaksinya dengan sistem lain. Karena sebenarnya kan corrosion management, ya kalau bisa dibilang hitam putihnya, yaitu stop sampai oke, kamu udah menentukan corrosion barrier dan menentukan KPI, terusnya apa dong gitu ya. Nah ini terusnya jadi bisa disambung dengan risk base juga, dikombinasi, dan juga dikombinasi dengan maintenance activities. Kalau yang tadi Pak Richard bilang mengenai antara engineering team dan maintenance and operation, itu ya poin ketiga, collaboration and engagement itu ya. Ya, saya merasa juga kadang-kadang yang kita lakukan juga adalah kita ngasih corrosion awareness gitu, corrosion awareness course, training ke maintenance, ke operation, karena saya merasa bahwa salah satu corrosion barrier yang paling bagus adalah humans juga gitu ya, walaupun nggak ditulis. Tapi bahwa kalau maintenance organization sama operation organization itu tahu mengenai corrosion, mereka aware, itu akan jauh lebih bagus gitu. Jadi mereka akan mereka lebih bisa observasi, mereka sehari-hari di sana yang untuk operasi gitu ya, atau maintenance, mereka mengetahui bahwa oh ini kayaknya nggak bagus nih, isolasi kayak gitu itu bisa CUI. Emang ada downside-nya kalau mereka terlalu tahu banyak, nanti kitanya yang nggak dihitung lagi gitu, jadi mereka melakukan sendiri. Tapi harus ada kerjasama gitu. Maksudnya bukan saling mengambil, nggak usah ada merasa threat bahwa ada oh nanti kerjaan saya diambil atau enggak, tapi lebih ke arah ini kita mengerjakan buat aset kita gitu. Jadi sama-sama. Yang nggak kalah pentingnya adalah sebenarnya feedback dan continuous improvement. Dan sebenarnya juga nomor 5, management of change, juga, dan expect the unexpected itu juga lumayan key gitu ya, karena seringkali kegagalan corrosion itu bukan saat normal operation gitu, sama kayaknya tadi kita juga lihat di safety moment itu, atau juga di rasanya juga ada di Macondo, juga ada di Piper Alpha. Ada sesuatu yang diganti dari normal operation, tapi tim yang lain tidak tahu, atau konsekuensi dari perubahan satu itu tidak diperhatikan, jadi kurang multidisipliner misalnya, itu yang lumayan tinggi sebenarnya jadi root cause dari kegagalan. Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita buka ke sesi pertanyaan ke teman-teman yang lain. Mungkin untuk presenter berdua, Pak Rian dengan Pak Menas, mungkin bisa memberikan kita kira-kira selama karirnya sebagai corrosion engineer, apa challenge dan juga mungkin advice yang bisa dibagikan. Silakan Pak. Saya dulu apa Mas Rian dulu? Pak Menas dulu. Silakan Pak. Oh, oke. Ya, ada satu slide di slide ke-7 kalau nggak salah.
bukan ini, ya ini challenges and some advices. Iya betul. Ya, terima kasih. Ya, menurut saya kadang-kadang yang challenge itu yang saya alami itu kadang-kadang ya aging assets ya. Jadi asetnya yang udah 30 tahun lebih gitu, yang misalnya mau tinggal masa operasinya itu hanya 5 tahun misalnya. Ya, ya emang ya pasti korosi ada. Jadi kadang-kadang itu yang apa namanya, untuk invest sesuatu yang hanya butuh untuk 5 tahun lagi, itu yang kadang-kadang susah gitu ya. Mencari balance yang baik untuk mana yang masih bisa, mana yang masih kita nggak usah ganti, dan kalau atau fit for service gitu ya. Intermittent produksi karena tambah lama juga tambah kecil, itu juga susah karena berarti konsep-konsep seperti availability dari corrosion inhibisi itu udah nggak nyambung lagi gitu ya, atau konsepnya harus berubah, karena kalau yang availability seperti yang di conventional availability itu nggak bisa cocok dengan intermittent produksi valve. Data yang nggak ada itu juga kadang-kadang challenge-nya, atau yaitu no engagement support collaboration, ini sebenarnya yang paling berat gitu, karena walaupun data ada, walaupun aset baik-baik aja, tapi kalau nggak ada engagement, nggak ada support kolaborasi, ya itu yang paling berat. Kalau dari advice gitu ya, atau lessons learned, menurut saya ya itu harus, yang penting sebagai corrosion engineer itu harus bisa mencoba, harus coba ke solution oriented, pragmatic, tapi juga sambil ngelihat teori gitu. Jadi masih harus di-balance gitu. Karena kenapa kalau dilihat teorinya nggak dipegang, nanti kita nggak tahu sebenarnya root cause-nya apa. Jadi kita mungkin yang kita obati itu simptomnya, tapi bukan benar-benar penyakitnya gitu. See the bigger picture and have sense of ownership. Ini maksudnya ya, jadi kira-kira kalau ini asetmu sendiri dan uangmu sendiri, apa yang kamu lakukan gitu. Soalnya kadang-kadang kalau kita nggak punya sense of ownership, itu ya ganti aja semuanya, upgrade aja CRA. Tapi manajemen akan ya kayaknya ngomongnya gampang banget. Maksudnya emang kamu punya uangnya gitu. Jadi sense of ownership itu dalam arti kita coba berpikir, coba menempatkan diri juga di kalau di bangku manajemen itu sebenarnya mereka butuh apa sih? Yang mereka butuh adalah opsi. Yang mereka butuh adalah kalau saya do nothing, konsekuensinya apa? Kalau saya ini biayanya berapa dan konsekuensinya apa? Itu kan seperti itu, yang jadi data apa yang manajemen itu butuhkan gitu. Dan kita berusaha membantu mendukung mereka. Terusnya kadang-kadang ya sekarang dengan KPI dan otomatik itu banyak data yang bisa langsung lumayan online atau cepat diambil gitu ya. Tapi dan juga untuk integrity manajemennya sekarang juga ada software-software yang available, yang bisa dipakai, yang sangat cepat. Tapi itu sangat membantu, tapi tetap aja itu tools gitu. Jadi kalau Anda update semua yang di software, tapi nggak pernah keluar, nggak pernah ngelihat sebenarnya kayak gimana sih itu korosinya, itu bukan objektifnya gitu. Jadi objektifnya bukan untuk satisfy the system, untuk semuanya updated, semuanya hijau gitu. Enggak, tapi sebenarnya ya objektifnya adalah the whole overall corrosion management system itu yang harus jalan. Jadi dari operasi, dari disiplin yang berbeda segala. Don't spam with data. Ya, menurut saya ini juga lumayan kadang-kadang banyak data yang cuma nice to have gitu. Jadi dan kalau tergantung size dari fasilitas Anda, data-data itu sebenarnya saat desain itu udah harus mulai dipikirkan, data apa yang penting, data apa yang saya perlu, kenapa saya perlu. Karena kalau kita dapat data tapi kita nggak berbuat apa-apa sama data itu, ya kita mungkin bisa bertanya, ini ngapain ya sebenarnya. Kalau data itu harus, you have to do something with it gitu. Kamu harus punya threshold bahwa kalau datanya ini, itu saya anggap ini baik, kalau datanya ini saya nggak harus saya eskalasi atau harus saya follow up gitu. Oke. Ya, sama ini, don't be risk averse but manage the risk. Maksudnya supaya jangan kalau risk averse tuh apa-apa ya ganti aja, upgrade, maksudnya shortcut gitu ya, easy way, tapi
ini biasanya yang membuat manajemen jadi kita jadi susah dapat kolaborasi, engagement sama support kayaknya karena kita langsung nembak ke jalan yang cepat gitu. Oke. Tapi ya kira-kira gitu dulu Pak. Bisa Iya. diteruskan, udah lama soal. Iya, Mas Rian silakan. Tapi 2 menit aja ya, karena kita harus punya waktu juga untuk pertanyaan dari teman-teman. Silakan Mas Rian. Jadi kalau saya challenge-nya itu adalah kalau saya summary-kan itu 3. Pertama, development of people, kemudian budget constraint, apalagi kalau di environment oil and gas ya yang seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, available inspection method. Nah, mungkin bisa ke slide 7 ya, Mas. Nah, slide 7. Ini saya sebenarnya nunggu Pak Lindung ini. Pak Lindung kok nggak muncul-muncul ya. Saya tampilin ini fotonya di sini. Nah, kenapa saya ngomong development of people? Karena saya ingat dulu saat bekerja di bidang korosi pertama kali itu saya mendapat training dari tempat saya bekerja itu masalah coating inspection. Pak Lindung itu bolak-balik ngingetin, Rian jangan lupa baca datasheet painting, lihat rasio resin dan hardener misalnya gitu ya, thinner maksimum 10%. Saya pikir ini apa sih maksudnya, belum pernah lihat painting gitu kan, tapi saya ingat-ingat aja. Kebetulan nggak berapa lama bos saya nyuruh, Rian ada laporan touch-up painting 3 bulan di lapangan tuh udah lepas, coba cek ke lapangan. Saya ke lapangan, saya ingat kata-katanya Pak Lindung. Saya tanya ke si painternya, Mas gimana rasio komponen antar painting, kemudian thinnernya bagaimana? Jawabnya painter saat itu, ya rasio dikira-kira aja Pak, thinner mungkin sekitar 50-100%. Waduh, ini udah di luar dari apa training yang diberikan Pak Lindung. Jadi saya langsung berpikir, wah perlu ada bikin prosedur. Nah, artinya pentingnya training itu di situ sebagai backbone untuk engineer kompetensi. Tapi training tidak selalu bisa dilakukan dengan rutin misalnya ya, karena berbagai concern. Ada juga perlu ditambahkan on job coaching, yaitu untuk mengenhance knowledge dan skill. On the job coaching ini dengan spesifik task dan objektif yang mana bisa mengimprove analytical skill-nya. Nah, itu kendalanya dari sisi bukan kendalanya, maksud saya itu keuntungannya kita mendevelop people. Cuma saya melihat memang ada kendala di situ. Nah, menengahinya dengan memperbanyak on the job coaching misalnya. Kalau kita tidak bisa memberikan training yang secara reguler. Nah, slide berikutnya. Maaf. Halo. Iya. Nah, misalnya ketersediaan inspection teknologi. Jadi di kami itu kami punya plan underground piping yang mana tadi saya sudah sebutkan ya, yang paling ideal tuh kita punya beberapa barrier yang efektif efisien. Nah, di sini monitoring barriernya itu tersedia dan kita bisa monitor rutin, yaitu cathodic protection untuk underground piping. Tapi effective inspection barriernya missing. Misalnya kita bisa LRUT untuk underground piping gitu ya, dari atas atau digali sebagian, cuma LRUT ini kan memiliki keterbatasan range dan akurasi. Nah, kita tanggulangi sementara ini misalnya dengan ya sudah kita petakan area-area yang suspected ini harusnya worst condition, kita gali aja di situ. Area-area yang worst ini misalnya cathodic protection potensialnya rendah, ada indikasi juga dari LRUT, dan kita verify thickness-nya. Nah, ini yang bisa menjembatani. Jadi ada challenge tapi ada way out juga di situ. Nah, berikutnya misalnya dari sisi monitoringnya yang tidak bisa atau missing di monitoring barrier. Ya misalnya keterbatasan anggaran, saya nggak tahu di teman-teman di tempat lain, cuma di kami ini dengan network pipa offshore yang cukup masif, kita nggak bisa melakukan ROV survei yang rutin untuk mengecek potensial si pipanya. Tapi di sisi lain inspection barrier-nya ini tersedia dan bisa kita adjust frekuensinya. Nah, jadi kita pendekatannya adalah dengan misalnya melihat pipa-pipa yang dengan konstruksi yang sejenis di offshore network tersebut, baik dari jenis coatingnya, desain CP-nya dan lain-lain. Kemudian kita observe external corrosion condition-nya berdasarkan data-data dari ILI. Kemudian kita juga nanti misalnya bisa fokuskan ILI dari sisi frekuensinya ke misalnya hanya ke main export pipeline jika kita ingin menyimpulkan secara lebih jelas dengan resikonya. Nah,
saya melihat ada challenge untuk beberapa aspek corrosion management tadi ya, people development, anggaran, kemudian inspection teknologi. Tapi saya juga melihat ada opportunity di situ. Nah, jadi saya sih tetap positif despite beragam challenge tadi. Disitulah kita bisa growth dari sisi dari sisi capability, personnel, knowledge. Dan sepertinya seperti itu kira-kira dari saya. Ya, makasih Mas Rian. Kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman audiens yang hadir. Saya mau mempersilakan Mas Carta. Silakan Mas, bisa di-unmute mic-nya. Halo, selamat siang Mas. Siang. Silakan Mas Carta, bisa diberikan pertanyaannya secara simpel. Iya, terima kasih atas waktunya. Itu aja mau menanyakan terkait KPI. Mungkin KPI monthly kan kita catat terkait mungkin corrosion rate, treated untreated, terus CP evaluation, coating survey. Bisa di-share nggak item-item KPI yang menjadi target di bulanan tuh kawan-kawan yang dilakukan saat ini di tempatnya masing-masing gitu. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Menas dulu. Pak Menas, silakan Pak Menas. Saya ada contohnya. Ini bukan persis yang kami lakukan, tapi ya agak saya tweak gitu ya. Tapi kurang lebih ya kadang-kadang bisa kayak gini. Jadi kita kasih kategori mana yang acceptable, mana yang oke, mana yang harus diperhatikan, amber, mana red ini. Maksudnya mungkin juga ini KPI buat corrosion barrier ya. Jadi maksudnya red, kalau sesuatu ada di red itu belum tentu bahwa korosi itu udah terjadi dan udah severe, itu bukan. Ini hanya kondisi dari barriernya. Jadi ini KPI-nya Pak kira-kira. Oke, untuk Mas Rian, gimana Mas bisa sharing ke KPI di PHM? Oke, saya tidak sebetulnya kita juga punya KPI, cuma saya nggak menyiapkan slide khusus ya. Tapi intinya memang mirip dengan yang ditampilkan oleh Mas Menas. Kita punya KPI untuk corrosion inhibitor. KPI-nya itu simply berapa persen yang terkonsumsi dibanding dengan berapa persen yang direkomendasikan. Nah, rekomendasinya kan dari tim corrosion, misalnya sekian drum per hari tergantung berapa resiko korosivity dan berapa banyak produksi fluidanya ya. Artinya itu kita monitor bulanan. Kemudian dari sisi cathodic protection kita punya sifatnya lebih lama lagi ya, 2 tahunan sampai 3 tahunan rutin survei, dan itu kita tampilkan hasilnya di pipa-pipa mana saja misalnya kita punya defisiensi dan follow up progress dari perbaikannya seperti apa, apakah ada penggantian, penambahan anode dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya punya regular painting condition survey, dan misalnya kita sudah punya work order yang standing untuk painting maintenance. Nah, itu ada juga KPI-nya, berapa banyak yang sudah ongoing dan berapa banyak yang masih waiting. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan ke Mbak Meliza untuk unmute untuk bertanya langsung ke narasumber. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Mau tanya aja sih, sebetulnya untuk yang corrosion management ini kan kita membuat program itu lumayan simple ya, dan untuk memberi kayak menjual ke manajemen juga lumayan simple. Cuma yang saya penasaran untuk hands down-nya ke bawah sampai ke site itu seperti apa? Karena saya pengen tahunya lebih ke arah organisasi di tempat teman-teman itu sebetulnya base-nya apa? Apakah dia berpusat dari headquarter dan semua program di headquarter harus diimplement oleh aset, ataukah dia kayak ABO, asset based organization? Dan itu kalau misalnya yang ABO itu challenges-nya seperti apa? Pernah nggak kayak program sudah jadi, ini sudah bagus, cuman ketika diimplementasikan di asetnya ternyata ada glitch, dan itu solusinya seperti apa? Silakan Mas Rian dulu kali ya.
Mas kalau mau menambahi silakan. Ya, jadi memang kalau kami di operator yang lama kita memang banyak guideline diberikan dari apa? Dari headquarter, dan itu kita ada yang namanya annual visit dengan rekomendasi program-program apa saja yang direkomendasikan untuk tahun berjalan, dan nanti ada juga annual review-nya. Nah, pada saat kita dengan operator yang baru, kita tidak punya headquarter, jadi ya kita beranggapan ya kita sendirilah yang jalan, tentunya dengan mengambil value-value yang bagus dari operator yang lama, kemudian kita teruskan termasuk annual programnya apa yang ingin kita develop. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada yang tidak terlaksana, kemudian bagaimana, ya pastinya ada ya, karena again, kita tahu dalam suatu organisasi resource bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Nanti dikembalikan lagi, misalnya bagaimana kita memprioritisasikan program-program tersebut. Misalnya kita propose 10 program, tapi mungkin dari sisi resource yang available hanya untuk menjalankan 5 sampai 7, ya kita lihat yang mana resiko terbesar kalau program tersebut tidak dijalankan. Nah, ini juga again membutuhkan effective communication lagi ya. Jadi ya kita membawa ke manajemen, oke, kita punya masalah di sini, ini program kita untuk mengimprove either dari sisi profit atau dari sisi penurunan resiko, dan ini yang kita expect kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan misalnya untuk review. Jadi kalau jawaban singkatnya ya ada pasti, saya yakin itu umum ya, ada pasti program-program yang tidak berjalan, tapi bukan masalahnya bukan tidak berjalan atau tidak, tapi bagaimana dengan keterbatasan resource, ya sudah kita bisa memprioritisasikan sebenarnya program apa sih yang kita bisa kedepankan untuk dijalankan dengan keterbatasan resource tadi. Mungkin itu ya dari saya ya. Monggo kalau dari Mas Menas ada yang ditambahkan. Silakan Pak Menas, ada yang ditambahkan? Ya, mungkin yang saya, kalau di tempat saya itu terutama lebih asset base, jadi juga bukan headquarter, yang mungkin headquarter lebih ke arah high level dokumennya, tapi pelaksanaannya sendiri itu, jadi tiap aset itu bisa punya policy yang berbeda, sedikit beda-beda gitu, karena mungkin ya susunannya beda gitu ya. Masalah tentang implementasi program, jadi dengan bahwa tidak selalu lancar dan baik ya emang ada, tapi itu yang ini feedback program yang kita secara di belakang meja kayaknya, oh ya ini bagus, kita lempar, tapi ternyata saat kita coba dapat feedback, kita tanya itu, oh ini nggak jalan nih. Nah, kenapa nggak jalannya? Ya udah dirubah aja. Jadi kita berusaha untuk fleksibel, karena yang penting bukan programnya, tapi kan ada tujuan tertentu gitu. Jadi kalau yang bisa dirubah bentuknya, atau mungkin butuh waktu lebih lama atau gimana, ya itu kita bisa lihat juga untuk supaya bisa implementasinya bisa lebih lancar gitu. Demikian. Iya, silakan pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Dimas. Ini quick question nih. Apakah dari Mas Andri, kebetulan Mas Andri mic-nya bermasalah. Apakah pernah ada experience ketika kita sudah menerapkan corrosion management system tetapi masih terjadi failure? Jika pernah, biasanya tindakan lanjutnya apa? Mungkin ke Mas Rian dulu, silakan. Boleh. Ada Pak, pastinya. Jadi ya, tapi kita justru melihat itu sebagai positive way untuk kita development kita dari sisi
awareness lebih lanjut dan juga growth dari sisi personality knowledge. Nah, jadi kalau jawabannya itu semua kita terapkan tapi kita masih mengalami failure, itu ada. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Ya pastinya kita akan bergerak lagi mundur. Kita akan mereview ini pada saat kita melakukan assessment sudah tepat belum resiko korosinya kita timbang. Artinya benar bahwa ini jenis korosi yang diprediksi misalnya bakterial atau CO2 corrosion, kemudian rate-nya atau intensitasnya seperti apa? Apakah high corrosion rate, medium atau kalau misalnya kita lihat sudah tepat, oke, kita lihat lagi yang layer berikutnya. Pada saat kita mengakses, kita kan akan misalnya menetapkan mitigasinya. Oke, mitigasinya apa pada saat itu? Apakah inhibisi atau lainnya coating dan lain-lain? Apakah sudah dilakukan dan efisiensinya bagaimana? Apakah dilakukan sesuai dengan planning? Kemudian kita lihat lagi ke berikutnya juga. Monitoringnya bagaimana, apakah dilakukan jadi kita lihat lagi di barrier tadi, termasuk sampai ke inspeksi atau repair, ada nggak yang missing di situ. Nah, disitulah yang menjadi pelajaran buat kita berarti kita harus improve di situ, dan improvement yang dimaksud tidak hanya untuk di mana kasus failure itu terjadi, tapi bisa juga diperluas ke overall aset-aset yang lain. Jadi intinya adalah mereview kembali tuh step-step atau barrier di mana kita missing, kita bisa improve di situ untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sama. Itu mungkin dari saya. Jadi pasti pernah, tapi dijadikan lesson learn untuk improvement ya Mas Rian ya. Iya betul. Oke, Mas Richard nih kayaknya durasi kita waktunya sudah di penghujung. Ya, nanti untuk pertanyaan yang belum dijawab, ada beberapa, sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Nanti kita sampaikan ke pembicara, sampaikan di email ke Pak Rian dan Pak Menas, nanti akan dijawab secara offline dan kita akan forward. Ya, oke. Selanjutnya kita ada closing remarks dari chairman kita, Pak Rizal Tresna. Silakan Pak Rizal untuk closing. Baik, selamat sore Bapak-Bapak semua. Terima kasih kepada Pak Dimas dan Pak Richard yang sudah jadi host hari ini, dan teman-teman yang di belakang layar. Terima kasih Pak Sina, Bu Mende. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Rian dan Pak Menas yang sudah meluangkan waktunya, luar biasa hari ini. Jadi di masa lockdown dan pandemi ini, jadi alhamdulillah proses belajar dan sharing tetap berlangsung gitu ya. Kita sudah mengadakan 1 TGD, 2 Bintaro, dan beberapa podcast. Jadi alhamdulillah itu masih terus berjalan. Dan insya Allah kedepannya kita tidak akan kekurangan ekspor untuk bisa sharing knowledge dan experience. Baik face to face maupun online. Nah, tadinya kita agak ragu dan underestimate dengan online ya. Tapi alhamdulillah ternyata ini platform ini cukup efektif gitu ya. Kita bisa menggapai semua teman, semua orang yang tidak ada batas tempat. Jadi justru Pak Menas juga bisa bergabung di platform ini gitu ya. Jadi ini akan terus kita lakukan, kita terus lanjutkan, baik yang face to face maupun online. Jadi online terbukti sangat efektif di masa seperti ini, dan kita yakin kedepannya tadi dengan jarak kita nggak ada batas dengan online ini. Dan kami juga mengajak semua teman, semua stakeholder korosi untuk bisa bergabung di forum ini. Jadi topiknya masih banyak yang akan kita bahas, nanti akan kita tentukan kemudian. Dan untuk Bintaro kita sudah ada juga topiknya untuk sampai dengan bulan Juli kalau nggak salah. Nanti akan kita lanjutkan. Jadi demikian mungkin closing dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada host dan teman-teman yang sudah prepare acara ini. Terima kasih kepada pembicara, Pak Menas dan Pak Rian, luar biasa sharing knowledge-nya hari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan yang belum mengisi absen, silakan diisi absennya. Ada link di chat box, bisa diisi absennya. Oke, Mas Richard, kita mau mengucapkan terima kasih dulu untuk speaker kita, Pak Rian Ashari dan juga Pak Menas Wibowo. Terima kasih Pak. Kita kasih applause untuk Pak Rian dan Pak Menas. Dan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir di acara kita ya Mas Richard.
udah aktif, beberapa pertanyaan juga banyak, namun kita nggak bisa tampilkan semua. Terima kasih banyak atensinya. Kita kasih applause lagi buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kalau gitu sepertinya udah pas ya, kita on time nih ya, mulai on time, berakhir juga on time. Mulainya sih agak terlambat 2 menit sih, tapi it's okay lah, Indonesia on time tuh. Mulai lagunya sih on time lagu. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya Mas Richard ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. See you in next Indonesia event. Bintaro edisi Juni 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Ketemu depan. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye.